Dan perbedaan yang paling nyata di dalam kitabnya Kristen dan Katolik, kan di sini ada dua bagian yang tadi saya bilang ini punya orang Yahudi, yang perjanjian lama nih, berasal dari punya Yahudi. Yang Kristen, tulisan orang-orang Kristen. Tapi di dalam perjanjian baru ini ada kurang lebih 1000 ayat yang mengutip dari sini. Mengutip. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Ya, contoh misalnya. Matius 1 ayat 23. Sungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Kalimatnya begitu kan? Ini dikutip dari Perjanjian Lama, dikutip dari Yesaya pasal 7 ayat 14. Itu aku nih Yesaya 7 14. Sebab itu Tuhan sendiri memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakan dia Immanuel. Penulis Matius yang di sini tadi mengutip ini. Ya, ini baru satu nih. Ada 1000 ayat yang dikutip dari sini. Kenapa mereka mengutip? Karena pada saat itu mereka seperti sedang menyusun sebuah cerita yang mana sudah ada dasarnya, yaitu kitab orang lain gitu. Kitab Yahudi. Apakah pemahaman orang Yahudi? Orang Yahudi kan yang punya kitab ini kan, Tanakh kan. Apakah pemahaman orang Yahudi atas ayat ini dengan ayat yang tadi sini, apakah sama? Beda. Orang Yahudi bilang, ini untuk Raja Ahaz. Ini aja judulnya Yesaya dan Raja Ahaz nih. Ini untuk anaknya yang Nabi Yesaya. Anak itu adalah anak keduanya Nabi Yesaya. Adanya di Yesaya 8 ayat 3 penggenapannya. Ini menurut kata orang Yahudi. Menurut orang Kristen, ayat yang ini untuk Yesus. Gitu. Ini kan, jadi untuk Yesus yang di sini. Jadi saya bilang gini, orang Kristen membaca kitab orang Yahudi, tapi dengan kacamata orang Kristen. Dan ada 1000 ayat yang dikutip dari sini. Maka itulah kitab orang Yahudi harus ditempel dengan kitab orang Kristen. Kalau ini nggak ada, nggak ditempel, kan pincang. Ini di mana ayatnya bacanya? Ada baca di sini. Ya. Kitab Yahudi yang ini, yang saya sebut itu tadi yang ini. Ini yang aslinya, yang dari kitab orang Yahudi, namanya kitab Tanakh. Tanakh ini singkatan Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torah itu yang 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nevi'im itu yang kitab nabi-nabi, nabi-nabi Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Hagai, Habakuk dan sebagainya. Ketuvim itu kitab tulisan-tulisan, Mazmur, Kidung Agung, Ratapan, Pengkhotbah dan lain-lain. Dijadikan satu namanya Tanakh. Ini yang menjadi perjanjian lama ini. Segini. Tapi ini kan bahasa Ibrani nih. Nih kan bahasa Ibrani. Ya. Di sini juga punya tafsirnya nih, punya catatan kaki nih kayak gini. Ya. Saya kasih contoh yang tadi. Saya kasih contoh yang tadi. Ya kan? Ini menurut orang Yahudi penggenapannya ada di sini. Yesaya 8 ayat 3. Ini kan disebutkan kan
anak itu, ya kan, disebut Immanuel. Pengenapannya ada di nama anak daripada kedua Nabi Yesaya. Nanti ada lagi di sini kan. Fendi pernah dengar gini nggak? Seorang anak telah lahir, seorang anak telah diberikan kepada kita. Nih, seorang putra diberikan kepada kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal dan Raja damai. Pernah dengar? Pernah. Di gereja pasti sebutin kan? Ya. Orang Kristen klaim bahwa ini untuk Yesus. Sekarang saya kasih yang bahasa Inggris nih. Ini yang rumah-rumah gini nggak? Kalau Injil kamu segini. Ini bahasa Inggrisnya. 9 ayat 6 nih. For us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders. Ya. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. He will be called, artinya yang akan disebut siapa? Berarti kan anak ini, anak yang lahir ini kan? Iya. Kita lihat terjemahnya orang Yahudi. Coba bahasa Inggris sama-sama bahasa Inggris, coba dibandingkan, sama nggak bahasa Inggrisnya? Coba. Ini untuk membuktikan perkataan saya nih. Ini. Saya merokok dulu ya. Iya kok. Boleh. Makan apa tadi? Ini government will be on his shoulder. Ini ada domainnya will Oh, ya. rest on his Oh. shoulder. Jadi aku tunjukinnya kemana? Mirip. Dominion itu kan berarti Si siapa? Si Rio udah kasih belum? Oh iya Pak. tempat kekuasaan. Rio yang Bandung Kekuasaan. yang udah mau ngasih software yang buat close up kamera itu. And he will be called Wonderful. Jadi nanti bisa pakai kamera handphone, bisa masuk ke dalam Vimeo. Mighty God. Everlasting Father, Eternal Father, sama ya. What is it? Ya. Name is Shalom. Iya. Mirip ini yang punya tanah. Kalau ini Holy Bible. Holy Bible. Beda nggak terjemahannya bahasa Inggrisnya? Sama. Hah? Sama dong. Sama? Sama. Berarti lo belum nemu bedanya. Dominion itu ya? Dominion. Bukan Dominion. Ada nggak yang bahasa yang dari yang punya Yahudi ada kata-kata he will be called? Ya, ada. Ada nggak? Ada. He. Mana? Wait. No. Called Hezekiah. Hezekiah. For the called when eternal Father called. Berarti kan menyebut kan? Iya. Yang menyebut siapa? 3 gelar itu kan? Ezekiah. Ezekiah's name Shalom. Ada nggak kata-kata he will be called gitu? He will be called di Bible. Yang di Bible. Kristen, yang di Hebrew ada nggak? Nggak Nggak ada. ada. Itu bedanya. Jadi kalau yang Kristen mengatakan anak itu akan disebut penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Anak itu yang disebut 4 gelar. Tapi kalau yang Hebrew 3 gelar itu punya Tuhan.
Tuhan Yang Maha Esa. Oke. Penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa kekal itu adalah gelar untuk Tuhan Yang Maha Esa, menyebut anak itu Raja Damai. Oh. Beda kan? Ya. Jadi kalau yang Kristen mengambil 4 gelar itu untuk anak itu, tapi kalau yang Yahudi 3 gelar Tuhan itu menyebut anak itu dengan 1 gelar. Bedanya di situ. Ya, Ya, beda kan? beda. Nah, Ya, ngerti. jadi antara Yahudi dan Kristen, pemahaman buat ayat itu berbeda. Gitu. Sedangkan kitabnya Yahudi disusunnya abad 5 sebelum ada Yesus. Abad 5 loh, tahun 450 sebelum ada Yesus. Sudah ada kitabnya orang Yahudi itu, yang namanya Tanakh gitu. Sedangkan kitabnya Kristen itu ada bagiannya tuh. Disusun pertengahan abad pertama sampai abad kedua. Ini. Itu tuh yang sebelah, yang di depan Fendi. Nah itu tuh yang merah-merah tuh, yang dipegang tangan tuh. Nah itu. Iya. Itu yang ditulis adalah surat-surat Paulus dulu, baru kemudian Four Gospels. Jauh, kira-kira 500 tahun setelah ada kitab orang Yahudi. Makanya penulis-penulis yang di Perjanjian Baru mengutip dari kitab orang Yahudi. Itu yang terjadi. Nah, sekarang kembali lagi ke Islam. Orang Yahudi kan sebut ini Taurat. Ya. Orang Kristen sebut yang ini Perjanjian Baru Injil. Di Quran kita ada sebutan kitab Taurat, kitab Injil. Ya. Tapi yang kita pahami yang namanya kitab Taurat dan kitab Injil itu kan hanya untuk bangsa Israel. Apakah pada zaman Nabi Musa sudah ada buku berbentuk buku seperti ini? Belum ada. Apakah zaman Yesus sudah ada kitab begini? Belum ada. Berarti yang namanya kitab belum tentu berbentuk buku seperti ini, ya. Apakah kitab Tauratnya orang Yahudi ini benar-benar yang nulis Nabi Musa? Bukan. Belum tentu. Bukan, ya kan? Apakah kitab yang disebut dengan Injil ini tulisannya Yesus? Bukan juga. Apakah yang nulis murid-murid Yesus? Tradisinya bilang begitu, tradisi. Tapi saya bisa buktikan bahwa yang nulis ini bukan murid-murid Yesus langsung. Karena murid-murid Yesus itu masih apa? Nelayan. Orang-orang yang tidak terpelajar. Bagaimana bisa menulis kitab dalam bahasa yang bahasa penjajah gitu? Yesus dan murid-muridnya itu kan orang Palestina yang hidup di bagian utara, daerah yang berbahasa Aramaik. Bagaimana ceritanya bisa menulis kitab-kitab dalam bahasa Yunani? Mereka waktu itu sedang dalam penjajahan Yunani. Dan ternyata kitab-kitab ini ditulis kira-kira puluhan tahun setelah Yesus nggak ada. Nah, kembali lagi tadi ke Quran. Di Quran ada kitab Taurat, ada kitab Injil. Ini adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Ya. Dan ini sudah jelas bukan Nabi Musa yang menulis, ini juga sudah jelas bukan Yesus yang menulis. Berarti apakah kitab Taurat dan Injil yang dimaksud Quran itu ini dan ini? Buat kita ini bukan. Karena Quran juga sudah mengatakan bahwa mereka, bangsa Israel, itu sudah mengubah-ubah apa yang sudah diturunkan dari lewat nabi-nabinya. Mereka mengaku ini berasal dari firman Allah. Dan mereka menjual dengan harga yang murah. Terbukti bahwa ini bukan tulisan Nabi Musa, ini bukan tulisan Yesus. Mereka sudah mengubah-ubah. Jadi buat kita orang Islam, kitab Taurat dan kitab Injil ini adalah hukum, perintah, ketentuan, dan aturan yang diturunkan Allah kepada nabi-nabinya, kepada bangsa Israel. Ketika nabi-nabi sudah nggak ada, sudah meninggal, sudah diangkat, kemana wahyu-wahyu itu atau kitab-kitab itu?
ya bersama dengan nabinya. Gitu. Jadi tidak ada bentuk seperti ini. Gitu. Maka itulah setiap istilahnya apa yang sudah dirubah-rubah, apa yang sudah disalahpahami, itu semua dikoreksi dan dijelaskan oleh Quran. Termasuk yang paling krusial itu adalah apa? Kalau Kristen mengimani bahwa Yesus dibunuh dan disalib, bangkit hari ketiga, kemudian diangkat, di Quran kita menyangkal yang sebenarnya Yesus itu tidak dibunuh dan tidak disalib. Tapi sebelum peristiwa penyaliban itu, Yesus sudah diangkat. Nah, itu sih masalah kepercayaan lah ya, masalah iman kita nih. Gitu. Cuma nanti saya bisa buktikan lagi, ternyata Kristen-Kristen yang ada pada abad-abad awal, juga ada yang percaya bahwa Yesus tidak disalib, bukan Yesus yang disalib, orang lain yang disalib. Contoh, tapi tentu saja yang ini tidak masuk ke dalam Kristennya kitabnya orang Kristen. Kalau Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu kan disebutnya gospel kan ya. Ini ada kira-kira 50 gospel yang tidak masuk ke dalam kitab orang Kristen. Ini juga gospel. Cuman gospel-gospel ini adalah milik orang-orang Kristen awal yang punya pemahaman berbeda dengan Kristen yang ini, sehingga gospel-gospel mereka dihancurkan, dibakar, dan sebagainya. Pengikutnya dibunuh, dipenjara, dan sebagainya. Masih ada yang lolos yang bisa menyelamatkan gospel-gospel ini, yang akhirnya ditemukan di desa Nag Hammadi di Mesir. Ya. Ada sebuah gospel namanya The Second Discourse of Great Set. Ya. Halaman 473. Di sini diceritakan bahwa yang disalib bukan Yesus. Kalimat-kalimat terakhir aja nih. Jadi ceritakan malah Yesus melihat penyaliban itu dari jauh sambil tertawa. Yang disalib bukan Yesus tapi Simon orang Kirene. Pernah baca di Matius, Markus, Lukas ada nama Simon orang Kirene yang memanggul salib Yesus? Iya. Nah, ini. Jadi pada waktu abad-abad awal pun Kristen sendiri ada yang sudah tidak sejalan. Sebagian besar Kristen beriman bahwa Yesus sudah dibunuh dan disalib bangkit hari ketiga. Tapi ada Kristen lain yang tidak percaya bahwa Yesus yang disalib. Berarti ketika Quran mengoreksi, sudah ada nih kepercayaan orang-orang sebelumnya yang percaya bahwa yang disalib bukan Yesus. Karena kan perbedaan utama antara Islam dan Kristen itu adalah satu sosok Yesus atau Isa Al-Masih. Yang mana di Islam kita tidak menyembah Yesus atau Isa sebagai Tuhan. Di Kristen Yesus atau Isa disembah sebagai Tuhan. Itu bedanya. Nah, pahamnya Kristen bisa menyembah Yesus karena pengaruh yang tadi. Kepercayaan orang-orang sebelumnya. Percaya Tuhan 3 tapi 1. Di Mesir orang Mesir ada dewa Osiris, dewa Isis, dewa Horus. 3 dewa ini triad, gitu kan. Di Babilonia orang percaya dewa Namrus, dewa Tamrus, sama dewi Semiramis. Ini juga trinitas. Di Hindu ada Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Di Persia ada juga dewa Ahura Mazda, dewa Mitra, dewa Anahita. Ini juga trinitas. Jadi sebelum ada trinitasnya Kristen atau Katolik, ratusan tahun bahkan ribuan tahun orang sudah percaya trinitas. Jadi trinitasnya Katolik itu bukan barang baru gitu pada zaman itu itulah. Hanya diteruskan oleh Kristen.
Kristen, bisa berkembang begitu luas. Kenapa? Karena sudah diadopsi oleh Romawi. Romawi yang tadinya menyembah Dewa Mitra mengganti dengan Yesus. Makanya kalau salah satu contohnya adalah Natal 25 Desember. Apa ini hari lahir Yesus? Benar-benar Yesus lahir tanggal 25 Desember? Nggak mungkin. Karena cerita di Bible sendiri, kabar berita Yesus mau lahir atau sudah lahir itu diberitakan kepada malaikat, kepada domba gembala-gembala yang sedang mengembalakan domba pada malam hari. Mungkin nggak gembala-gembala itu malam-malam keluar 25 Desember. 20 Desember itu musim dingin gitu di Palestina. Orang gila aja mengembala kambing malam-malam gitu, musim dingin gitu. Ya kan? 25 Desember diambil dari mana? Dari tanggal yang dianggap hari lahirnya Dewa Mitra. Hari lahirnya dewa-dewa, dewa matahari digantikan dengan Yesus. Yesus akhirnya disebut sebagai matahari yang tak terkalahkan. Makanya kalau ngeliat di Katolik kan ada lukisan-lukisan tuh. Yesus di belakangnya ada bulatan gini kan? Iya. Apa itu? Dari mana? Dari peninggalan Dewa Matahari. Maria juga di belakangnya ada gitu kan? Ya. Ada lagi yang ditanya? Dapat buku ini dari mana nih? Saya pengen belajar juga nih. Amazon. Amazon nggak ada? Amazon ada. Oh. Saya banyak beli dari Amazon. Cepet kok sekarang beli dari Amazon. 10 hari nyampe sini. Nggak kena custom saya kok. Pernah. Kena ya, pasti ya. Kalau yang mahal ya customnya lumayan. Iya. Saya biasa kirim kalau nggak pakai DHL pakai UPS atau pakai FedEx. Cepet. Mahal. Lumayan. Lumayan. Ongkos kirimnya bisa lebih mahal dari bukunya. Ya, tapi kalau kita butuh dan mau cepet, kalau nggak pakai semacam DHL atau yang express courier, lewat pos bisa nyampe. Ada yang pakai tracking code, ada yang tidak. Iya. Yang pakai tracking code aja kadang bisa hilang. Iya. Apalagi nggak pakai tracking code. Tapi kalau express kan dia setiap perpindahan itu kan Masih kasih tahu. ada update gitu. Iya, kan update. Iya. Dari toko ke DHL ke tempat hub centernya, hub center nanti ke airport sampai ke airport luar negeri, sampai handling dan segala macam, sampai cukai, bayar cukai, nanti kita bayar, begitu keluar langsung nyampe. Banyak yang saya beli dari sana, dari luar. Mau harga berapapun saya beli kalau memang butuh, untuk membuktikan. Gitu. Ini kayak gini kemarin nih. Coba. Ada nggak di Gramedia nih? Enggak. Nggak ada. Dari mana yang begini? Ini leksikon ini. Konkordan. Kadang saya juga harus beli bekas. Catatan yang punya kali. Ini kalau beli barunya berapa nih? Satu bukunya aja bisa 6 juta nih. Ini satu bukunya 6 juta. Kenapa saya beli? Karena di dalamnya ada konfirmasi bahwa yang disebut dengan gubernur atau wali negeri Syria Quirinius membuat sensus tahun 6 Masehi. Ya. Sedangkan itu sesuai dengan Lukas. Di Lukas disebutkan Yesus lahir ketika Quirinius jadi wali negeri Syria. Di sini dipastikan Quirinius jadi wali negeri Syria tahun 6 Masehi. Sedangkan di Matius disebutkan Yesus lahir pada zaman Herodes Agung. Herodes Agung meninggalnya tahun 4 sebelum Masehi. Berarti Yesus kan lahirnya sebelum tahun 4 sebelum Masehi. Ada kitab lagi punya Katolik mengkonfirmasi bahwa Yesus lahirnya memang mungkin tahun 6 sebelum Masehi.
35 sebelum Masehi, di bawahnya 19, 8, 6. 6 sebelum Masehi, mungkin tahun Yesus lahir. Terjadi kesalahan dalam menghitung awal dari era Kristen, meleset 6 tahun. Ini kitab suci bukan kok bisa meleset gitu. Jadi kalau yang di Matius, Yesus lahir 6 sebelum Masehi. Yang Lukas, Yesus lahir ketika Kirenius jadi wali negeri. Wali negeri 6 Masehi. Berarti tadi 6 sebelum Masehi, ini 6 Masehi. Beda berapa? 12 tahun. Lukas khilaf. Ada tulisan Lukas khilaf. Gimana? Lukas khilaf. Bisakah? Berarti kalau begitu kitab ini diandalkan gitu maksud saya. Kalau penulisnya khilaf gitu. Kalau khilaf itu berarti diilhami Roh Kudus apa enggak gitu. Jadi ada beda 12 tahun antara Yesus lahir di cerita Lukas dan cerita Matius. Kalau beda 12 tahun, ini dua Yesus yang berbeda atau Yesus yang sama gitu maksud saya. 12 tahun loh bedanya loh. Yang satu Raja Herodes, yang satu zaman Kirenius. Ini dua orang yang berbeda gitu. Yang di Matius tidak pernah menyebut Kirenius, yang di Lukas tidak pernah menyebut Herodes Agung. Karena Kirenius ditunjuk menjadi wali negeri Syria ketika dia ditugaskan melucuti anaknya Herodes Agung. Gitu. Lah yang ini kok bisa cerita Yesus lahirnya pada zaman bapaknya. Yang ini diceritakan Yesus lahir pada zaman anaknya gitu loh. Beda 12 tahun gitu. Apakah ini ada dua Yesus yang beda? Gimana? Gitu maksudnya. Yang seperti ini aja harus saya beli ini. Karena ada catatan-catatan seperti itu tadi tuh. Ini kan bilangnya apa? Pastoral. Pastoral Katolik. Pastoral juga bukan untuk jemaat biasa. Ini nggak dijual juga. Iya, itu nggak dijual. Ininya pastor. Jadi karena Kodondi mengkaji Alkitab ini, jadi finding-findingsnya makanya jadi memilih. Oke, ini kan dari sisi dokumennya, dari sisi kitabnya. Yang kedua mungkin dari sisi konsepnya. Konsep ketuhanan di dalam kitabnya orang Yahudi, ya, yang Perjanjian Lama nih. Ini kan setelah diterjemahkan ya menjadi Perjanjian Lama. Kitabnya orang Yahudi yang Perjanjian Lama ini menyebutkan bahwa Tuhan itu Esa. Oke. Syama Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad gitu. Di sini nih bilang ini. Jadi ada Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, konsep ketuhanannya di sini sama sini beda. Konsep keselamatan juga beda. Tapi kalau Yesus sama dengan yang Perjanjian Lama. Yang 4 gospel ini menceritakan konsep yang sama dengan Perjanjian Lama. Tapi ketika masuk ke dalam ajaran Paulus, itu yang berbeda. Ini yang disebut dengan ayat dari Musa. Terus kemudian kan Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Tadi Tuhan itu Esa, Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Lagi Keluaran
Ada kalimat di situ, tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan aku di bumi. Ya kan? Ya, bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Bukan. Lagi. Apakah sudah lama aku? Oke. Ya, kan? Tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Iya. Kemudian saya bandingkan dulu dengan Quran ya. Tuhan itu Esa. Tuhan itu bukan manusia, bukan anak manusia. Tidak ada yang serupa dengan aku di seluruh bumi. Di Quran kita ada surat yang namanya surat Al-Ikhlas. Ada 4 ayat. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhan itu Esa. Sama dengan ulangan 6 ayat 4. Allahu somad, tempat bergantungnya setiap makhluk. Lam yalid walam yulad, artinya Tuhan tidak memperanakan, Tuhan tidak diperanakan. Kalau tidak memperanakan, tidak diperanakan, berarti kan Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Walam yakulahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Tuhan di bumi. Sama dengan itu tadi, ya. Nanti ada lagi begini. Ya, 8:27. Yang merah tuh. Tanya, langit yang mengatasi segala langit tidak bisa memuat engkau. Ya. Ini dia bukan manusia. Ya. Ayub 37. Ayat 16. Keajaiban dari yang maha tahu. Berarti Tuhan maha tahu kan? Kalau Katolik menganggap Yesus sebagai Tuhan, yang setara dengan Bapa, Yesus di Bible maha tahu nggak? Maha tahu nggak Yesus? Maha tahu. Ya. Markus 13:32. Tapi tentang hari itu Bahwa Yesus harusnya nggak tahu kan? nah ini Yesus bilang tahu nggak deh? Anak pun tidak. Anak itu siapa maksudnya? Yesus kan? Kalau Yesus memang benar-benar Tuhan, terus kalau dia bilang dia tidak tahu, itu berarti Yesusnya lagi pura-pura tidak tahu atau dia benar-benar tidak tahu. Gitu. Sedangkan di Ayub 37:16 tadi disebut apa? Tuhan maha tahu. Yesus di sini ngaku nggak tahu. Gitu. Masih banyak contoh Yesus nggak tahu tuh banyak. Yang dia mengutuk pohon ara karena nggak keluar buah, karena waktu itu sedang bukan musim pohon ara, belum musim buah ara gitu. Itu juga menunjukkan ketidaktahuan Yesus. Jadi standarnya Yesus jadi Tuhan itu tidak sama dengan standar Tuhan di Perjanjian Lama. Ya. Terus kemudian di Maleakhi misalnya. Maleakhi bilang apa? Tuhan tidak berubah. Ya kan? Kalau kita rekap gini, Tuhan itu Esa. Tuhan bukan manusia, bukan anak manusia. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan aku di bumi. Langit yang mengatasi segala langit tidak dapat memuat Tuhan. Tuhan maha tahu, Tuhan tidak berubah. Ini di Perjanjian Lama. Bagaimana ceritanya? Tiba-tiba Tuhan ini bisa jadi Yesus. Itu yang saya bilang kontradiksi. Karena Perjanjian Lama semua tidak ada yang percaya Tuhan tuh manusia, itu bisa jadi manusia. Nah, berarti kan bisa jadi manusia tuh ajaran siapa? Itu yang tadi saya bilang. Yang
Ada Yunani, Romawi, Persia, Babilonia, India, Mesir gitu. Paham itu yang masuk ke dalam perjanjian baru. Kalau yang Yunani disebut Helenisme, kalau yang Romawi disebut paganisme. Ya. Buktinya mana? Dan pernah dengar John 1:1? Belum. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Oke. Ya kan? Ayat 14-nya, and the Word become flesh. 14 mana? Iya. Ya kan? And the Word become flesh. Artinya firman itu menjadi manusia. Hmm. Ayat ini ternyata terpengaruh oleh apa tuh? Hellenistic philosophy. Hellenistic filosofi. Dari mana? Dari Yunani. Dari Greek gitu. Yang ngomong siapa nih? New American Bible. Bible-nya orang Katolik Amerika. Masih banyak bukti-bukti yang lain. Mau go through atau mau tanya lagi? Belum ada pertanyaan. Belum ada. Iya. Tentang Islam? Ada mau tanya lagi? Belum ada juga. Ya. Saya lagi penasaran aja tuh sama kitab yang ini. Yang ini? Yang gede, iya. Punya Android kan? Apple. Oh Apple. Oh Apple bayar. Oh. Itu ada Android. Coba install. Install apa kok? Aplikasi namanya Tafsiran. Aplikasi tafsiran. Jadi nggak usah beli ini. Sekarang sudah ada. Tafsiran Alkitab. Nih tulisannya gini, apa bentuknya gini nih. Yang tengah nih. Yang salib kotak merah. Oh, Tafsiran. tafsiran. Ada nggak coba? Oh ini. Ada? Ya. Nah install. Ntar saya ajarin cara bukanya. Tadi satu. Oke. Ya. Ini udah kok. Nih bukanya gini. Nih apa? Pen. Cari di nih Matius apa? 1 Yohanes, ya kan? Nih 1 Yohanes 5 ayat 7. Oke. Terus klik yang Yerusalem. Sama nggak dengan yang di sini? Ini saya bukan. Catatan ini sama nggak coba? Sama. Berarti nggak usah beli ini, udah ada, gratis lagi. Kalau ini nggak mungkin dibeli. Dapat ordal ya. Ya udah, kalau minta lagi aja. Nah, kalau ada lagi. Kemarin ada yang nawarin saya 15 juta. Itu ada aplikasinya, gratis lagi. Ini dari sisi dokumennya. Terus tadi saya bilang gini, dari sisi konsep keselamatannya, ya konsep keselamatan. Di perjanjian lama, kembali lagi nih kita ke ajaran Yahudi nih. Di dalam Yahudi tidak ada konsep orang bisa menebus dosa orang lain. Ya, ada ayatnya begini. Di Islam juga nggak ada konsep orang bisa nebus dosa orang lain. Ulangan 24 ayat 16. Ini jelas kan? Ayah tidak menanggung dosa anaknya, anak tidak menanggung dosa ayahnya. Ada lagi di Yeskiel. Yeskiel 18 ayat 20-21. Tolong dibaca aja. Yang membuat dosa itu harus mati, anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya. Ayah tidak turut. Ya kan? Terus yang 21-nya kan jelas tuh. Tapi jikalau fasik bertobat dari segala dosa dilakukannya. Jikalau orang fasik bertobat. Fasik itu kan artinya orang melakukan dosa terus menerus.
bertobat, dia akan apa? Dia pasti hidup dan dia tidak akan Dia mati. pasti hidup. Ya. Hmm. Udah lagi begini. Saya 1:16 sampai 18. Coba tolong bacain. Bisa bersihkanlah jauhkanlah. Ini judulnya bertobat nih ya. Bertobat lebih baik daripada mempersembahkan kurban. Perbuatan-perbuatan yang jahat dari depan mataku, bantu membuat jahat. Ajar berbuat baik. Kira-kira menurut Fendi, kalau ada ayat seperti ini, perlu nggak kira-kira ada orang yang harus mati menebus dosa orang lain? Nggak perlu. Ya kan? Dengan dia bertobat, dosa yang merah seperti kirmizi atau merah seperti kain kesumba bisa putih seperti salju atau putih seperti bulu domba. Kalau dia bertobat, gitu kan? Nah, Yesus di 4 gospel ngajarinya begini. Ini dianggap perkataan Yesus ya, dianggap ngomongnya begini nih, Yesus. Kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak masuk kerajaan surga. Yesus cuma ngajarin bertobat kalau mau masuk surga. Ya kan? Contoh kasus nih, ini kan dianggap perkataan Yesus. Yesus ngomong kepada murid-muridnya. Misalnya ada orang lain mendengar, Yesus bilang kalau lu nggak bertobat lu nggak masuk surga. Misalnya ada orang lain mendengar, terus kemudian dia bertobat, terus kemudian dia mati. Kira-kira dia masuk surga apa enggak? Masuk surga. Dengan berdasarkan perkataan ini ya, kalau dia bertobat, dia harus masuk surga. Tapi kan Yesus belum disalib waktu ngomong ini. Ya kan? Belum disalib. Berarti kalau orang itu bertobat dan dia masuk surga, berarti Yesus perlu nggak disalib buat tembus dosa orang ini? Nah gitu maksudnya. Berarti ajaran yang mengajarkan bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk nebus dosa manusia, itu adalah ajaran belakangan. Kan? Contoh lagi, sekarang gini, Fendi percaya sebagai orang Katolik, Fendi percaya bahwa Yesus yang mati di atas kayu salib itu kan nebus dosa Fendi. Kalau Fendi dikasih kesempatan bisa ngelihat Yesus sebelum disalib, Fendi mau nolong Yesus supaya tidak disalib, atau Fendi mau nolong tentara Romawi nyalib Yesus? Kalau untuk menembus dosa ya Harus ya, apa? Harus nyalib Yesus. Berarti mau menyalib Tuhannya sendiri gitu kan? Untuk nebus dosa Fendi ya. Logis nggak kira-kira? Ya. Sekali lagi, Fendi percaya Yesus mati di atas kayu salib untuk nebus dosa Fendi, ya kan? Yang nyalib Yesus tentara Romawi, disuruh sama Pontius Pilatus, diminta oleh imam-imam Yahudi, diserahkan oleh siapa? Yudas Iskariot. Yudas Iskariot bisa menyerahkan Yesus ke imam Yahudi karena dibisikin siapa? Tahu nggak? Saya lupa nih. Dibisikin siapa? Ayat 2. Iblis. Jadi Yudas menyerahkan Yesus ke imam Yahudi karena dibisikin iblis. Berarti kalau gitu iblis, Yudas, imam Yahudi, Pilatus, tentara Romawi buat Fendi berjasa apa enggak? Biasa. Ada iblis di dalamnya loh. Kalau berjasa ini masuk surga, masuk neraka nih. Neraka. Berjasa kan? Masuk neraka kalau berjasa. Buat menebus dosa manusia ada iblis, Yudas, imam Yahudi, Pilatus, dan tentara Romawi. Harusnya masuk surga, masuk neraka ini 5-5 ini. Sudah. Berarti mau masuk surga sama iblis gitu. Atau gimana? Ini berarti kan ada yang tidak logis. Membunuh orang yang tidak berdosa untuk menebus dosa manusia. Ada yang nggak logis gitu. Fendi percaya Yesus adalah Tuhan. Betul? Sebagai Tuhan, sebelum Yesus turun ke bumi, kira-kira Yesus tahu nggak dia bakal mati di atas kayu salib? Tahu. Sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan tahu. Kan Tuhan harusnya maha tahu. Iya tahu. Berarti sebelum dia turun ke bumi, dia harusnya tahu dong dia bakal mati di atas kayu salib untuk nebus dosa manusia. Boleh nggak misinya, bukan motivasinya, misinya Yesus sebagai misi bunuh diri? Misinya, bukan motivasinya. Karena kan dia tahu dia mau mati.
Kira-kira menurut Fendi gimana? Logis atau enggak? Kalau tahu gitu sih enggak sih. Enggak Jadi sebenarnya ajaran yang mengajarkan bahwa matinya Yesus di atas kayu salib itu untuk nebus dosa manusia, itu ajaran belakangan. Ajaran siapa? Ajaran Paulus.